Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa biridha'illahi ta'ala wa syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi bisyai'ul lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulmatil wahmi. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik wansur alaina khazainu ulumik birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin hadirat, para muridin muridat, mustami'in mustami'at, para mutakhrijin mutakhrijat, sesepuh, bini sepuh, haji sepuh, salikin salikat, rahimakumullah. Ngerasaken pengaosan Sarhul Hikam ingkang tengah. Kalau ingin nerangaken bab tajrid, seseorang kalau memang sudah diletakkan oleh Allah di maqam tajrid, dia tidak ada rasa takut dan khawatir karena kerenteknya saja ini sudah dituruti oleh Allah. La in sa'alani la u'tiyannah. Andaikan dia minta padaku, pasti la u'tiyannah. Ini ada lam taukid. Lam taukid dan ada nun taukid. Lam taukid dan nun taukid ini berfungsi sebagai penegas atau penguat sesuatu pertanyaan dua unsur ini. Keduanya sering digunakan untuk menghilangkan keraguan atau menyangkal kebohongan. Artinya sungguh-sungguh akan aku beri. La in sa'alani la u'tiyannah. Andaikan dia minta padaku, pasti la u'tiyannah, sungguh akan aku beri. Bahkan ada syarah hadis ini, walau khatara ala qalbi, walaupun kerentek saja, itu sudah didengar oleh Allah dan disembadani. Nah, itulah maqam tajrid. Maqam tajrid yang model dan caranya itu begitu. Dia menanti kapan Gusti Allah yang menghendakinya
bukan diri sendiri yang menginginkan. Itulah perilaku orang siddiqin. Kalau kamu punya keinginan ke makom tajrid, lakukan seperti itu. Dan itulah perilaku orang siddiqin. Tapi ya tidak disebutkan. Tadi kamu kesini mau ini mau itu, ya enggak. Hanya diceritakan sebuah cerita, lalu diberikan petunjuk perilaku orang siddiqin itu seperti itu. Nek sampean sekarang masih di makom asbab, ya lakukan saja makom asbab. Misalnya sampean bisnis, kerja, macul, beternak, berkebun, dilakukan. Tapi ibadahmu jangan kamu tinggalkan. Termasuk ngaji hari Senin, jangan ditinggalkan. Wah, aku di makom sabab. Terus ngajinya gimana ini? Wah, ini belum bisa baik, nek seperti itu. Kalau ngajinya ditinggalkan, jadi harusnya ngajinya lancar, usahanya lancar, sholatnya lancar, ibadahnya lancar, bisnisnya lancar, semua lancar. Itu artinya dia masih di makom sabab. Jangan ada keinginan nafsu untuk naik ke makom tajrid. Sudah, serahkan saja pada Allah. Sampai kapan aku di makom sabab. Seperti Robingah Al-Adawiyah. Kemarin makom sabab, pun paham makom sabab napa Kang? Makom sabab niku ikhtiar ngoten. Kados dene Robingah Al-Adawiyah. Nah, kan ngaten. Waktu akan haji, karena sholatnya, puasanya ini Masya Allah. Kalau istighosah beliau itu membaca istighfar, itu tidak henti-hentinya. Karena menganggap istighfar saya pas waktu istighosah, pas waktu istighfar saya lupa pada Allah. Jadi istighfar lagi terus menerus. Waktu mau berangkat haji, pamit kepada pamannya. Pamannya itu juga terkenal keramat, terkenal wali. Ujibud dakwah, dongane mandi cospleng ngaten. Paman, saya mau haji paman. Saya minta bekalnya, minta sangunya. Nah ini ponakan pamit ke paman minta sangu. Ya dikira mungkin sangu ya real atau uang atau bekal perjalanan. Tapi oleh pamannya ngerogoh sak. Ngerogoh sih bahasa Indonesianya apa? Apa? Nah, iso kan. Wes ngerogoh lah. Orang ngerti ya. Ngerogoh sak wes. Jadi oleh pamannya ini, oleh pamannya ngerogoh sak. Setelah sakunya dirogoh, ternyata tangannya ini setelah keluar dari saku ini menggenggam permata-permata yang mahal harganya. Ini nduk buat sangu katanya. Namun Robingah Al-Adawiyah matur, paman, yang saya maksud bukan itu paman, bukan bekal minta intan permata. Saya ini ingin diberi bekal, sebaiknya amalan apa yang saya lakukan di saat saya di Madinah, memperbanyak apa, di saat di Mekah memperbanyak amalan apa, apa tawaf, apa menghatamkan Quran atau apa. Kalau permata itu paman, saya ya sudah punya. Akhirnya tangan Robingah Adawiyah itu nyerok di awang-awang, ngoten. Set kaitos niki. Nyerok wis ngopo lah, pokoknya bahasanya nyerok. Nyerok di awang-awang, di udara yang kosong. Ini digenggam. Ini paman
Nah, dibuka genggaman adawiyah itu dibuka, setelah dibuka perhiasan mutiara yang lebih mahal harganya. Padahal cuma menggenggam ruangan hampa tok niku. Tapi setelah dibuka genggamannya tampak mutiara permata. Akhirnya ngulama basul masail ini unggul mana, tinggi mana makomnya antara paman dan ponakan. Kalau paman ngambil mutiara di dalam saku, kalau ponakan ngambil intan permata di awang-awang. Keduanya itu sama-sama dapat perhiasan, mutiara dan intan permata. Karena di sini masih tertutup pamannya, masih ada yang samar karena di dalam saku. Nah, tapi kalau Robingah al-Adawiyah ini terbuka di awang-awang, berarti ini lebih tinggi nilainya, kekeramatannya yang dimiliki oleh Robingah al-Adawiyah. Kalau di awang-awang itu lebih sulit. Ini sama dengan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Imam Rafi'i di saat beliau mengarang kitab, di waktu dulu kan enggak ada yang seperti ini, dorongan listrik. Ini yang jadi lampu itu, yang jadi untuk penerang waktu mengarang kitab itu reng sama usuk blandar ngumah niku. Usuk reng itu jadi lampu. Kalau Imam Nawawi waktu mengarang kitab, yang jadi lampu bukan usuk, bukan reng, bukan blandar, tapi jari jemarinya. Ini seperti neon padangnya, jari jemarinya. Nah, di sini Imam Nawawi diunggulkan melebihi daripada Imam Rafi'i. Karena kalau reng memang pantaslah, kalau jadi lampu, kalau dibakar kan ya hidup dan terbakar padang, pantaslah. Tapi kalau geriji itu terbakar itu kan enggak bisa jadi lampu. Bagaimanapun jari-jari jemari itu enggak bisa. Tapi kok bisa jadi lampu? Ini unggulnya di situ Imam Nawawi. Tapi ya enggak main-main Imam Nawawi ini. Imam Nawawi ini enggak berumah tangga. Makomnya itu ya luar biasa. Enggak berumah tangga, makanya enggak punya keturunan. Kalau ziarah ke makom Imam Nawawi di kecamatan Nawa di Syria sana, kira-kira kota Syria ini 70 km. Makomnya ini di makom umum, tapi ada kubahnya. Di situ maesane itu kijinge cara kene ini, yang jadi maesan itu nggih luar biasa. Jadi maesan itu pohon besar. Jadi mungkin dulu ya kembang ditancepaken ngoten nah tokol gede-gede jadi maesan. Nah, ahli kubur itu seneng dengan kembang yang segar. Atau malaikat, kesenangan malaikat yang seperti itu. Makanya kembang-kembang yang disiramkan di kubur itu haknya malaikat dan juga kesenangan ahli kubur. Jangan diambil. Dulu waktu cilik kalau main ya ngambil kembang neng kuburan, atau waktu kecil main bal-balan ngambil kembang di kuburan, dioles-olesan nang gares, katanya biar menang kayak niku. Jangan, tidak diperbolehkan, karena kita ngambil haknya malaikat dan kesenangan ahli kubur. Sudah biarkan sampai mengering. Dan di saat basah, orang yang meninggal ini mengambil manfaat. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini pernah lewat di kuburan. Lalu Rasulullah mencari pelepah kurma, dibelah jadi dua, yang satu ditancapkan, satu di kuburan, yang satu ditaruh di atasnya.
Rasul cerita saat ini ahli kubur ini sedang disiksa, maka dengan saya tancapkan ini daun, pelepah daun kurma, selama ini masih basah maka dia paling tidak ya mendapatkan keringanan atau bahkan bebas dari siksa. Jadi basahnya ini, jadi kalau ada kembang-kembang di kuburan jangan diambil, nanti marah ahli kubur, bengi-bengi nemoni sampean. Tapi yang datang bukan mayatnya, jin apa setan. Ini kesempatan ini ya, misalnya Kang Tova kayak penakut kan, akhirnya datang pocong atau sundel bolong. Tapi gitu, setan bukan yang mati. Yang mati ya kalau mukmin sedang enak dikubur. Kalau kafir sedang digebuki, enggak bisa keluyuran. Kita lanjutkan, pokoknya tajrid yang pasrah pada Allah, tidak ada takut dan tidak ada kekhawatiran. Kita teruskan, lalu la yakhrujuna kang ora padha metu sapa siddiqin min sain saking suwiji-wiji makom hatta yakuna sehingga ana sapa hakku Allah Subhanahu wa taala iku huwa utawi al hakku iku alladzi dzat silailadzi yatawalla kang ngurus sapa ladzi akhrajuhum ing ngetokaken siddiqin fakharajat nuli metu ingsun Imam Ibnu As-Sakandari tadi yang sawan. Fakharajat mongko nuli metu ingsun min ngindihi saking ngersane Syekh. Setelah saya cerita seperti itu dan arahan-arahan kalau siddiqin seperti itu, saya keluar dari dalamnya Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Kan kemarin yang sawan Syekh Ibnu As-Sakandari sawan ke gurunya Syekh Abil Hasan Al-Mursi. Wa qad ghazala lan hale teman-teman wis masui sapa Allahu Gusti Allah tilkal khawatir ing mengkono krentek mingkolbi saking ati ingsun. Tadi saya yang krentek ingin naik makom tajrid, ingin begini, ingin begitu, tapi akhirnya hilang, dibersihkan, keluar dari rumahnya Syekh dalam keadaan hati ini plong. Wajatu lan nemu ingsun ar-rahata ing kepenak bitaslim kelawan pasrah ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Akhirnya beliau Imam Ibnu As-Sakandari pasrah datang Allah. Akhirnya ya betul Imam Ibnu As-Sakandari menjadi ulama besar. Walakinnahum lan tetapine utawi siddiqin kama qala kaya dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih ini riwayat Bukhari Muslim dawuhe humul qaumu la yasqa. Hum utawi ahli dzikir iku al qaumu kaum la yasqa kang ora cilaka bihim kelawan kaum sapa jali suhum wong kang ngumpuli lungguh kaum. Lungguh ngancani lungguh kaum. Kalamuhu dawe Imam Ibnu As-Sakandari bitanwir ing dalam kitab Tanwir fi hadal makna ing dalam ikilah makna. Jadi setelah mendapatkan arahan cerita gurunya, Imam Ibnu As-Sakandari keluar dari
dalam gurunya rasane sudah plong, sudah pasrah pada Allah. Dan wonten hadis sahih yang menyebutkan humul qaumu la yasqa bihim jalisuhum. Kalau saya kumpul dengan Syekh Abil Abbas Al-Mursi, beliau adalah kaum, siapapun yang kumpul dengan kaum tidak akan pernah celaka. Ini kan ceritanya seorang yang tidak sengaja keluar rumah, jalan-jalan, orang duwe tujuan, sampai kain nanggon botoh ngesak aqua, orang duwe tujuan, tiba-tiba menemukan majelis zikir, termasuk majelis taklim. Terus pikirannya ya sudah, daripada di rumah nganggur, gak megawe, ya ikut ngaji saja, ikut majelis zikir saja. Bergabunglah dia. Di dalam laporan malaikat kepada Allah, Allah menyatakan, aku ampuni semua dosa-dosa orang yang berada di majelis pengajian. Malaikat matur, ya Rob, tadi ada satu orang yang keluar rumah, ndak niat ngaji, yang melaku-melaku ora sandalan, nggo botol aqua tekan klepu, ndak niat zikir, hanya karena mungkin bosan di rumah, jalan-jalan, lalu ada majelis pengaosan rutinan malam Senin, lalu dia bergabung. Apakah dia juga termasuk orang yang diampuni? Nah iya, dia katut diampuni dosa-dosanya dengan dawuh humul qaumu la yasqa bihim jalisuhum. Karena yang dikumpuli itu orang-orang yang bahagia dan sukses, dan siapapun yang mau kumpul akan ikut sukses. Jadi sampean yang hadir malam Seninan ini nggih mugi-mugi ikut sukses. Ibu-ibu nggih ikut sukses kabeh. Ya muga-muga, tapi pokoknya sing tenang, tumakninah, neriman. Ini dawuh dari Imam Ibnu As-Sakandari. Wa huwa utawi kalamuhu fit tanwir, iku kalamun dawuh hasanun kang bagus. Wa innama asbatnahu, lan angin pestine netepaken ingsun. Ingsunnya ingsun Ibnu Ngabbad syarah. Wa innama asbatna, lan angin pestine netepaken ingsun hu ing kalam hahuna ing dalam mengkono-mengkono syarah ngalatulihi ing atase dawane kalam. Itu tadi ceritane Ibnu As-Sakandari itu kan dawa banget, panjang. Ya annahu krana temen setuhune Ibnu As-Sakandari iku tawalla nangani utawa ngurusi sapa Ibnu As-Sakandari fihi ing dalam kalam. Bayanna mas'alati, bayanna mas'alati ing nerangaken mas'alahe Ibnu As-Sakandari. Alati ya mas'alati dzakara kang nutur sapa Ibnu As-Sakandari ha ing mas'alati. Fi hadzal kitab, ing dalam ikilah kitab, binafsihi kelawan awak dhewene Ibnu As-Sakandari. Maksudnya kitab ini kitab Tanwir. Kitab Tanwir Ibnu As-Sakandari yang cerita panjang dan lebar. Bayanan kelawan penerangan, syafian kang maremaken. Panakolna nukil ingsun Ibnu Ngabbad hu ing kalam bilafdihi lawan lafale kalam. Wawadidna lan demen ingsun lau anna jami'a mas'alati lau anna jami'a
mas'ilihi lau anna jami'a masailihi lamun setuhune utawi sekabehane pira-pira mas'alahe hadzal kitab ikut takunu ana apa jami'a masailihi hakadha kaya mengkene apa yakni bayanan safian ada penjelasan yang memantapkan dan memaremkan. Jadi itu dinukil oleh Ibnu Ngabat, dawuhnya Imam Ibnu As-Sakandari dalam kitab ini. Yang jelas akhir dari keterangan sebagai catatan makom sabab dan makom tajrid itu adalah urusannya orang-orang yang masih salikin. Yang kita terangkan panjang lebar itu orang yang dari sabab ingin ke tajrid, dari tajrid terus ke bujuk setan ingin turun kembali ke sabab, itu masih makomnya orang-orang yang salikin. Siapa salikin itu? Ya panjenengan semuanya ini, hanya saja kelas-kelasnya itu nggih macam-macam. Saya enggak tahu kelas sampean itu di kelas berapa. Orang yang sudah tidak salikin ya wasilin, makomnya nggih wasilin. Ini tidak ada tajrid, tidak ada wasilin, tidak ada tajrid, tidak ada sabab, semuanya tidak ganggu. Dia sehari-hari pegang pacul, sehari-hari pegang komputer misalnya, tapi dia sudah di makom wasilin. Hatinya ini sudah tidak pernah terganggu. Itu termasuk ayat la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan membahayakan pada kalian man dhalla, siapapun orang yang sesat. Yang ada di depanmu, ada di belakangmu, di sampingmu, bahkan bermuamalat, berbisnis denganmu, dia orang sesat misalnya. Tapi karena kamu sudah makom wasilin, makom kain, dan makom bain, hatimu tidak akan pernah terganggu. Tidak akan pernah terganggu walau kumpul dengan tukang kompor itu tetap aman. Dia sudah wusul ilallah terus. Yang seperti ini saya belum lihat di sini dan di mana tempat saya belum menemukan orang-orang yang mencapai makom wasilin. Maksudnya melihat dengan mata. Tapi kalau menurut hati, berhubung hati saya ini belum tajam ya, karena hati saya banyak hijab-hijabnya, makanya belum melihat. Tapi pasti ada orang yang sudah mencapai makom wasilin, yang gak akan terganggu dengan dunia, tidak terganggu dengan kesibukan bisnisnya, bisnis apapun, bahkan memegang kepemerintahan pun mampu tanpa mengurangi derajat dan makomnya. Ini makom wasilin. Jadi yang aku terangkan tadi adalah makom salikin, bukan wasilin, salikin. Yang ngaji di depan saya ini solihin, benten-benten. Ya sudah lumayan. Nah, misalnya kita ada di makom salikin ya, Allahumma amin. Sekarang tentang akhlak dan ilmu. Ilmu itu makom tertinggi. Sampai Al-Quran mengatakan mujadilah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatan. Tapi walaupun ilmu itu makom tertinggi, itu masih bisa berselingkuh. Makanya Imam Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan, ini termasuk juga Imam Abdul Qasim Al-Junaidi, Hasan Al-Basri, ini juga sama meriwayatkan, fitunya tughyanani
tughyanun fil ilmi wa tughyanun fil mal. Fid dunya tughyanani, tughyanun fil ilm wa tughyanun fil mal. Di dunia ini terdapat dua macam keletihan. Keletihan dalam menuntut ilmu atau mencari ilmu, dan keletihan dalam mengurus harta. Di dunia ini ada dua keletihan. Katakan bahasa yang mudah dipahami dengan bahasa keletihan itu perselingkuhan. Karena tughyan itu perbuatan yang melampaui batas atau culas. Mungkin banyak orang yang enggak paham kata-kata culas. Kalau diterjemahkan menjadi selingkuh, itu banyak yang paham. Kalau di bahasa selingkuh itu viral sekali. Dan di kampung-kampung, di desa-desa, kata selingkuh itu sudah sering kita dengar. Ada dua keletihan atau perselingkuhan. Pertama, ilmu pengetahuan, dan perselingkuhan harta kekayaan. Kalau ilmu sampai selingkuh itu sangat berbahaya. Dunia seisinya akan habis karena perselingkuhan. Nah, sekarang akhlak. Memang dunia ini diturunkan berupa syariat, akidah, dan akhlak, atau disebut ihsan. Jadi akhlak itu ada dalam kandungan ihsan. Ihsan itu iman, Islam, dan ihsan. Kan ada tiga. Tiga ini daripada agama. Islam itu yang syariat atau yang zahir. Iman itu yang batin. Lalu ihsan itu yang akhlak, muraqabah. Yang tadi itu yang wusul ilallah itu ihsan. Hudallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Hudallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Maksudnya apa? Kalau merasa diawasi oleh Allah, dia enggak berani melakukan pelanggaran. Setiap melanggar Allah melihat. Akhirnya hanya melakukan ngamal, ibadah, taat. Karena dia merasa selalu diawasi Allah. Itulah ihsan atau akhlak. Sekarang mulia mana ilmu dengan akhlak? Semuanya mulia. Seseorang yang memuliakan, memulai mempelajari ilmu, memang diutamakan mempelajari akhlak dulu. Maka dengan akhlak ilmu yang akan dipelajari akan mantap dan manfaat. Tentu saja ilmu yang tidak selingkuh. Al-iman qablal Qur'an. Artinya tangalum bil iman qabla tangalum bil Qur'an. Tangalum bil iman qabla tangalum bil Qur'an. Padahal Qur'an sangat penting. Anak kecil pun diharuskan orang tua dahului anak belajar Qur'an, tentang tajwidnya, tentang tilawahnya, dan seterusnya. Akan tetapi iman itu lebih dulu. Bukan lebih dulu dari belajar tajwid, boten. Iman dulu. Daripada orang mempelajari isi Al-Quran lalu dia memutuskan dengan Al-Quran yang dipelajari itu, lalu membuat keputusan atau memahami isi Al-Quran, tapi imannya masih kedodoran, itu sangat berbahaya orang itu. Makanya kelompok-kelompok aliran keras, radikal, itu karena dia memahami Quran sebelum imannya mantap. Akhirnya dia hitam putih, mudah mengkafirkan orang, mudah mensyirikkan orang dan sebagainya.
Jadi iman itu lebih dulu. Maksudnya mantapkan imannya dengan apa? Memantapkan imannya itu dengan Quran. Maksudnya bukan Quran dipelajari karena mengandung ilmu yang luar biasa tapi imannya masih ngambang, jangan. Akhlak diutamakan lebih dulu ketimbang ilmu. Termasuk santri ini biasanya mendahulukan akhlak daripada ilmu. Sebelum ngaji ya waktu mangsane ngaji ya ngarit mangkat akhlak dulu. Sebelum tangi jam 3 ya turu sing angel digoleti nang bak truk itu akhlak itu. Nah, teng mriki mboten nonton. Ya sebelum ngaji berbagai macam ilmu akhlaknya itu gimana? Nanti ilmunya barokah. Itulah akhlak. Sebetulnya itu sendiri-sendiri. Ketinggian derajatnya itu sendiri-sendiri. Ilmu juga tinggi tapi akhlak jauh lebih tinggi. Ada dalam himpunan ihsan yang merupakan salah satu rukun agama. Arkanuddin salasah, Islam wal iman wal ihsan. Lalu kata-kata ana dan nahnu. Teng Quran kalau kita lihat tafsirnya nggih ana iku ngarteng Quran wonten kata-kata lafal ana dan nahnu. Ana itu menunjukkan kemutlakan Allah. Nahnu biasanya sesuatu yang mengandung ciptaan Allah yang besar agar kita bertata krama. Kalau kita sedang menerima sesuatu yang besar, walaupun kita ini sendiri ngomongnya kita jangan aku. Nah ya, misalnya mandan jelimet tak ulangi. Nahnu biasanya sesuatu yang mengandung ciptaan Allah yang besar agar kita bertata krama. Kalau kita sedang menerima sesuatu yang besar, walaupun kita ini sendiri ngomongnya kita, jangan aku. Kan itu sama-sama dengan manusia. Kami berdiri di sini. Padahal kami ini kan orang banyak. Padahal yang berdiri hanya dia. Maksudnya ini suatu tugas besar yang diemban dia, sehingga dia menyadari hal itu dengan menyebut kami, bukan menyebut aku. Quran ya seperti itu, bukan berarti Allah membedakan. Allah berbeda kudratnya, menciptakan sesuatu yang kecil dengan besar, yang kecil ana, yang besar nanu, itu tidak. Allah juga memberi pelajaran bagi kita. Ya bolehlah menyebutkan ana. Kalau besar akui ini nikmat Allah, katakan nahnu. Jadi walaupun di Quran disebutkan nahnu, misalnya nahnu anzalna ilaikum. Nah, misalnya tetap aku Allah atau kami Allah. Maksudnya ya tetap aku Allah, maksudnya ya tetap Allah. Hanya lafal saja, tentu di situ ada moral, ada moral-moralnya antara ana lan nahnu. Itu perbedaannya. Tapi bagi Allah sebenarnya tidak ada perbedaan antara nahnu dan ana. Semua itu mutlak bagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabikul himam la takhriku aswaril aqdam. Sawabikul himami utawi disit-disitane, utawi disit-disite, utawa balapane pira-pira cita-cita, utawa harapan sing mulya. Sawabikul himami utawi disit-disitane perlombaane cita-cita kang gedhe iku la takhriku, ora bisa mbolongi, ora bisa nerobos apa sawabikul himam. Aswarul aqdam ing pira-pira takdire Allah. Aswarul aqdami ing pira-pira
pagere takdire Allah. Qala Ibnu Abbad radhiyallahu anhu, al-himamu tawi pira-pira cita-cita, as-sawabiku kang padha balapan disit-disitan atau sawabik itu isyarat suatu cita-cita yang besar, karena sawabik jamaknya sabik, itu sesuatu yang unggul, yang memenangkan, sebab perlombaan ini disebut sabik, sesuatu yang mulia, sesuatu yang besar. Iku hiya utawi himam iku kuwan nafsi, piro-piro kekuatane jiwa, allati ya nafs tamfa'ilu kang nrimo penggawean nganha saking lati apa ba'dul maujudati setengah pira-pira perkara kang maujud, atau fangilnya di ba'dul maujudat, fangilnya di ba'dul maujudati, karena ba'du ini mudhaf ke maujudat yang jamak sehingga menyimpan makna muannas. Biidznillah, lawan idine Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah, wa tusammalan ngarani ha ing kawan nafs, ha ing lati sapa as-sufiyah, para ulama sufi nyebut ngarani himmatan ing himmah atau cita-cita. Fayakuluna mongko padha dawuh sapa sufiyah, ahala fulanun himmatuhu, ahala ngligeraken sapa fulan himmatuhu ing cita-citane fulan, kala amrima ing atase perkara apa bae, fangala mongko nuli nrimo gawe lahu maring amrima, fangala mongko nuli nrimo gawe lahu maring amrima, apa dalika mengkono himmatuhu ngala amrima, wa hadhil himmamu utawi kila himmah as-sabiqatu sadurunge la tamfangala, as-sabiqatu sadurunge la tamfangala kang ora nrimo penggawean, al asya'a samu barang nganha setengah sangking penggawe, illa bil qada'i wal qadari wa huwa makna qaulina biidznillah ta'ala fa ya ala halin sabaqiyatuha wa nufudhuha la takhruk asbarul aktar wala tamfadha wa hadhil himami qad takunu lil auliya karamatin wa qad takunu li ghairihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad takunu lan terkadang ana apa hadhil himam kadwe liyane aulia, li ghairihim kadwe liyane aulia, istidrajan penglulu kaya tukang sihir, tukang nujum, wa makron lan makare Allah, mereka dayane Allah, makar balasan Allah, dohirnya hebat tapi sebetulnya makar itu. Kama takunu kaya oleh ana apa himam li ghairihim, ana iku lil ngain kate wong kang nyebabi penyakit ngain, wasahir lan tukang sihir, pakot sabata lan ale teman-teman wis tetep andal aina temen sedune penyakit ngain, hakon wasihrin hakon wa maknahu ma dzakarna. Wa hasilu dzalika annahu yajibu ayyak takida annaha temen sedune himam yang tadi, yang balapan, yang unggul-unggulan,
saling berlomba. Iku asbabun, pira-pira sabab. La taksira kang ora ana utawi nglabeti iku laha kadue asbab. Wala fangiliyata lan ora kang agawe asbab. Wa anna fangila lan stune zat kang agawe iku huwa utawi al fangil iku Allahu Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala. Wahdahu halis wijine Allah. Indah ana sandinge himam as-sawabik. Bismillahirrahmanirrahim. Di saat kita punya cita-cita itu Allah menciptakan keberhasilan. La biha, ora kelawan sawabikul himam. Kalau sawabikul himam menyebabkan, berarti Allah kena sabab, berarti Allah masih diperintah. Tapi Allah itu kan mutlak, tidak bakalan tertekan. Wa ka'annal muallifu lan ono sapa muallifu pengarang iki kitab, yakni Al-Imam Ibnu As-Sakandari rahimah, muga-muga nambahi rahmat hu ing muallif sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala iku innama aurada angin mestine nekaaken sapa muallif hadhil mas'alati ing iki kila masalah benayati kalamihi ing dalam antarane dawe muallif wa tadbir lan ing dalam nerangno tadbir haqqan wa sihrin haqqa wa maknahu wa hasilu dzalika annahu yajibu ayyak takida. Ayat ini membahas tentang keseimbangan antara perencanaan dan keyakinan hati. Tadbir itu perencanaan, diakui sebagai sesuatu yang nyata atau yang benar atau yang hak dalam kehidupan manusia. Intinya adalah agar seseorang tidak meyakini bahwa hasil akhir semata-mata ditentukan oleh pengaturannya sendiri, melainkan tetap berserah diri pada ketentuan Allah. Illa bil qada'i wal qadari wa huwa makna qaulina bi idznillahi ta'ala wa hiya ala halin sabaqiyatuha wa nufudhuha la takhruq aswarul aqdar wa la tamfadha wa hadhil himmati qad takunu lil auliyai karamatin. Kecuali dengan kodok dan qadar, ketetapan dan ketentuan, dan Dia Allah bersama kita. Ulangi, kecuali dengan qada dan qadar, ketetapan dan ketentuan, Dianya itu Allah itu bersama kita. Dia Allah pelindung kita dengan dan setiap keadaan. Jalan dan usahanya atau uangnya tidak akan mampu menembus benteng-benteng takdir dan tidak pula dapat melewatinya. Jadi segala sesuatu di dunia ini berjalan atas izinnya Allah, dan kekuatan manusia atau materi itu tidak akan pernah bisa menembus atau mengubah atau menerobos apa yang sudah digariskan dalam benteng takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tahruku aswarul aqdar, tidak akan mampu menembus benteng-benteng takdir. Sawaki sebagai al-himmami la tahruku aswara al-aqdari, kekuatan tekad yang menggebu-gebu
tidak akan mampu menembus benteng takdir. Jadi sehebat apapun kita, sehebat apapun usaha kita, perencanaan kita, kekuatan mental atau model nukuduha yang dikerahkan manusia, semuanya tetap berada dalam kendali qada dan qadar Allah. Manusia wajib ikhtiar, tetapi hasilnya atau hasil akhir sepenuhnya ini milik Allah. Ketenangan hati atau tawakal. Terus syarah ini mengingatkan agar manusia tidak stres atau memaksakan kehendak ketika kita menyadari adanya benteng takdir. Seseorang hamba akan berserah diri atau tawakal karena Allah tahu adalah sebaik-baik pelindung Maulana. Pengecualian karomah. Ini karomah bagi seorang wali. Ini menjelaskan bahwa benteng takdir hanya bisa ditembus atau tampak dilanggar atas izin Allah langsung melalui mukjizat para nabi atau karomah para wali. Bukan karena kehebatan ekomu, bukan karena kehebatan nafsumu, bukan. Waqad takunu li ghairihim istidrajan wa makron kama takunu lil ghaini wasahir. Waqad sabata annal aina haqqan wa sihrin haqqan wa ma'nahu ma dzakarnahu wa hasilu dzalika yajibu ayya'taqid annaha asbabu la taksir laha fangiliyata wa annal fangila wallahu ta'ala wahdahu indaha la biha wa ka'annal muallif rahimallahu ta'ala innama awrada hadhil mas'alata baina yada kalamih fit tadbir. Ayat ini membahas konsep tauhid yang sangat penting. Bagaimana ain dan sihir, atau bagaimana seorang mukmin memandang ain agar tidak jatuh ke dalam syirik. Kalimat wa annal fa'ila huwallahu ta'ala wahdahu indahuma la bihima. Dan sesungguhnya pelaku hakiki dialah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Terjadi saat adanya kedua sebab itu, bukan oleh kekuatan kedua sebab itu. Tak irobi sepitik, tapi ngerti irobi kabeh angel kesuwen. Lafal wawu wa annal fa'ila huwallahu ta'ala wahdahu indahuma la bihima. Lafal wawu itu ngatof, kata sambung yang menghubungkan kalimat ini dengan kalimat sebelumnya. Wa anna lafal anna harf taukid wa nasab, huruf penegas dan pengubah harokat. Tugasnya adalah menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Lafal al-fa'ila adalah isim anna, hukumnya mansub, harokat fathah di akhir kata karena kemasukan lafal anna. Lafal huwa adalah dhamir fasl, kata ganti pemisah yang tidak memiliki kedudukan i'rab, la mahalla lahu minal i'rab, berfungsi untuk menegaskan bahwa kata setelahnya adalah khobar, bukan nangat atau sifat. Lafal Allahu adalah lafzul jalalah, kedudukannya sebagai khobar anna, hukumnya marfu dengan tanda dhammah di akhirnya. Lafal tangala, panggilnya madi, kata kerja lampau, panggilnya adalah dhamir mustatir, kata ganti tersembunyi yang kembali kepada Allah. Kalimat ini jumlah fi'liyah, berkedudukan sebagai keadaan atau kondisi. Di Eropia menurut 20 tahun. Kita lanjutkan.
Sabab, akibat dan ketauhidan. Segala sesuatu teng dunya ini seperti obat yang menyembuhkan atau api yang membakar. Ini tidak memiliki kekuatan mandiri. Dados efek tersebut terjadi bersamaan dengan adanya benda tersebut ngindaha. Namun semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena sifat benda itu sendiri, labiha. Gusti Allah bisa memberikan kenikmatan kepada orang yang tidak beriman sebagai bentuk ujian atau jeratan, istidraj. Sementara bagi orang yang mengenalnya atau ngarifin, pemberiannya adalah bentuk kasih sayang. Ain dan sihir. Ain adalah pandangan mata yang merusak, dan sihir adalah nyata, namun tetap bekerja di bawah kendali dan izin Allah. Nah, sekarang kita membahas ngain dan sihir. Bagaimana seorang muslim menyikapi kedua penyakit itu jadi sudut pandang konsep tauhid dan akidah. Yang pertama tadi, annal aina haqqan wa sihron haqqan wa makna huma ma dzakarnahu wa hasilu yajibu ayyak takid. Sesungguhnya ngain atau pandangan mata jahat itu benar adanya, dan sihir itu benar adanya, tapi makna dari kedudukannya adalah nyata dengan izin Allah. Ngain, pengaruh buruk yang menimpa seseorang melalui pandangan mata yang disertai rasa iri atau kekaguman yang berlebih. Sihir, perbuatan atau perantara tertentu yang bertujuan untuk menyakiti orang. Meskipun keduanya nyata, segala sesuatu bisa terjadi hanya atas kehendak Allah. Sehingga kita tetap terus menerus untuk selalu memohon perlindungan datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ka'annal muallif, pengarang kitab Ibnu As-Sakandari rahimah, wa ka'annal muallif, pengarang kitab Ibnu As-Sakandari rahimah, muga-muga nambahi rahmatu ing muallif sapa Allah taala, Gusti Allah taala. Innama aurada angin mestine nekaaken sapa muallif hadhil mas'alati ing iki kila masalah sawabikul himam baina yada kalamihi baina kalamihi ing antarane dawe muallif fit tadbir ing dalam urusan nerangno tadbir liyungar rifa drapon merohaken sapa muallif ka ing sira bidzalika lawan mengkono aurada hadhil mas'alati baina kalamihi anna wujudat tadbir, temen setuhune wujude ngatur iku la jadwa, ora ana manfaate lahu kaduwe wujudut tadbir, karena semua ditentukan oleh Allah, oleh qada dan qadarnya Allah. Otak yang sudah kita kerahkan begitu kuat itu semua la jadwa, karena ditentukan oleh qada, karena ditentukan oleh qada qadarnya Allah. Wala faidata lan ora ana faedah li annal himmata temen sedune cita-cita alfangala kang akeh oleh agawe, cita-cita yang begitu kuat pak fangalah iku idalam tafut nalikane ora bisa idalam tufid nalikane ora aweh paedah apa himmah alfangalah fi kharbin aswaril akdar fi kharqin aswaril akdar ing dalam nerobos
pira-pira pagere takdir saean ing suwiji-wiji ora maidai ing suwiji-wiji kaifa hale kaya apa yufidu aweh paedah bidzalika ing dalem mengkono-mengkono himmah al-fa'alah apa adbir ngatur nerobos saja itu enggak bisa apalagi ngatur bi kharqin aswarul akdar ing dalam nerobos utawa bedah pira-pira pagere takdir saean hale suwiji-wiji kaifa hale kaya apa yufidu awe paedah ini jane layaknya tufidu bukan yufidu tapi ya bisa saja sih nek yufidu madhkur min takdimnya kalau yufidu madhkur minal himmah al-fangalah kaifa hale kaya apa yufidu aweh paida madhkur minal himmah al-fangalah bidzalika tadbir ing dalam mengkono-mengkono ngatur sedangkan nerobos saja ora bisa muncul saja tidak lawang tidak muncul kok bisa ngatur kan aneh makin tidak bisa wama lan utawi perkara la faidata kang ora ana paedah bi ing dalem ma iku fudulun aran fuduli ini sesuatu yang tanpa faedah fuduli sesuatu yang enggak ada faedahnya itu namanya fuduli la yambahi kang ora prayoga apa ayata saghala yen to dadi sibuk sapa murid bihi kelawan mala faidata fi bahkan haram kita berbuat sesuatu yang tanpa faedah wayat ngabah atau wayut ngibah wayat ngabah wayut ngibah wayat ngabalan mayahaken fihi ing dalam payah fihi ing dalam ma sapa zawul ngukul pira-pira wong kang duweni ngakal walidzalika qala para hadirin hadirat mutakhrijin mutakhrijat muridin muridat salikin salikat sesepuh bini sepuh haji sepuh para musyahidin musyahidat rahimakumullah perlu saya jelaskan bab yang ini agak jelimet susunan kata pun agak ruwet bagaimana kita memahami yang kemarin tentang masalah hikmah yang kedua itu di atas lihat yang atas iradatukat tajrid manga iqamatillah iyyaka fil asbab minas syahwatil khafiyah wa iradatukal asbab manga iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatun nganil himmatil aliyah panggih. Di sini pun ini menyebut kata-kata himmah. Intinya sebetulnya kita harus tahu posisi kita ini sebagai makhluk. Hakikatnya kita sebagai makhluk itu tidak punya apa-apa. Pokoknya tidak punya apa-apa. Tidak mampu melakukan apa-apa. Kepintaran, kecerdasan yang kita miliki itu hanya titipan Allah, bukan milik kita, hanya titipan. Makanya ada yang gagal, ada yang berhasil karena bukan milik, bukan kekuatan kita. Allah menitipkan kecerdasan dan kepintaran. Encernya otak kita karena memang kita ini diciptakan untuk menjadi khalifatullah fil ar. Jadi khalifatullah fil ar.
Jadi encernya otak kita karena memang kita ini diciptakan untuk menjadi khalifatullah fil ar, sebagai pemakmur bumi, mengatur bumi ini. Itu hanya kita, tidak makhluk yang lain. Tapi jangan sampai amanat yang besar ini lalu menjadikan kita lupa. Pemilik kekuatan semuanya itu Allah. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Karena kebanyakan manusia kalau sudah merasa dirinya hebat, dia lupa kalau dirinya sebetulnya tidak punya kekuatan apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Itu hanya Allah yang menciptakan kekuatan, kepintaran, kecerdasan pada kita di saat kita nggarap sesuatu itu tadi. Itu bukan milik kita. Nah, jaga jarak ini sebetulnya yang paling penting. Posisi kita ini hanya sebagai makhluk. Posisi kita hanya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Posisi kita ini la syai'a. Posisi kita ini bukan apa-apa. Keturunan siapapun, ini yang seharusnya kita jaga karena itu hakikat kita. Nah, memang hakikat itu memang kadang-kadang bisa ditutup, artinya terpendam. Tapi hanya sementara tok. Makanya kita sewaktu-waktu harus selalu kembali ingat hakikat kita. Dan Islam pun datang dengan membawa dua pelajaran itu, dua ilmu itu, yaitu ilmu syariat dan ilmu hakikat. Seperti kemarin ada hadis, la yadkhila ahadam minkum ngamaluhul jannah. La yadkhila ahadam minkum ngamaluhul jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmah. Siapapun tidak akan bisa masuk surga. Ini siapapun, kata-kata siapapun kan itu buat umum. Akhirnya sahabat matur, wala anta ya Rasulullah. Nah, panjenengan bagaimana? Siapapun ini, ya saya, ya termasuk siapapun. Wala ana, saya pun tidak bisa masuk surga dengan ngamal saya. Illa ayyataghammadani Allah birahmah. Illa ayyataghammadani Allah birahmah. Kecuali Allah meluberkan rahmatnya kepadaku, dan panjenengan semuanya diluberi rahmat oleh Allah. Itu hakikat. Ada ayat yang lain yang menyatakan udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga dengan ngamal-ngamal yang kau lakukan. Nah, ini kan tabrakan dengan hadis tadi itu. Dengan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu menciptakan kalian dan menciptakan ngamal-ngamal yang kalian lakukan. Dan itu Allah. Tapi di ayat yang tadi saya sampaikan, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga dengan ngamalmu. Jadi ini katakan dua ayat, yang satu hakikat, yang satu syariat. Ada ini, bahkan Rasulullah itu mempraktekkan dengan hadis tersebut, itu hakikat. Sedang syariat, ngamal yang masih melekat pada kita. Artinya kita disebut sebagai ngamil karena kedua-duanya itu penting. Jangan sampai lepas salah satunya. Hanya saja hakikat itu kadang kita taruh di bawah. Kados dene umah, bangunan rumah. Yang penting itu sebenarnya kan pondasinya sebetulnya. Tanpa pondasi kan nggak bisa berdiri. Seperti ini mboten saged, apa maning tingkat loro, tingkat telu ambles. Penting pondasi.
Kalau bangunan ini ke atas itu merupakan cabangnya saja. Hakikatnya pondasi itu tadi. Ya, di pondasi ini, ora di pondasi ini turu ngantuk, yang kok ngajine ora mlebu mulane ngantuk komen ngajine mlebu. Jadi cabang, hakikat ya pondasi itu tadi. Tapi ini namanya pondasi harus tertutup, tidak boleh tampak. Nek besine ketok nggih mangken tiangan karatan pedot ambles. Jadi yang mahal-mahal, yang kuat-kuat itu dipendem, boten ketok. Sing ketokaken niku meng finishingnya itu sing murahan malah. Tanpa pondasi nggak akan bisa berdiri. Hakikatnya pondasi itu tadi. Tapi yang namanya pondasi harus terpendam atau tertutup, tidak boleh keton. Sampai orang jual rumah pun nggih pondasi tidak akan dibongkar. Tapi cukup bangunan yang berdiri saja. Ayo lihat bangunannya, ini harganya sekian-sekian. Yang lihat ya yang hanya zahir. Tapi yang paling penting itu pondasinya sebetulnya. Sama dengan hakikat dan sarengat. Hakikat ibarat pondasi, sarengat ibarat bangunan. Yang penting itu kita tahu, apalagi sampean wis wani-wani ngaji kitab hikam sih. Iya. Cincing-cincing kok teles yo jegur sisan ngono lho. Itu kan ibaratnya. Kalau begitu enggak usah ngaji saja. Nah kalau begitu nggak sama sebetulnya. Orang yang sering mengatakan bahwa orang bodoh itu siksanya 1, orang pintar itu siksanya 10. Misalnya, yaitu kalau memang bodohnya memang bodoh asli, dihidupkan itu nek bodoh asli kan nang hutan, kaya wong kubu teng mriko ngono lho. Ndak ada kiai, ndak ada apa-apa, ndak ada musola, mangane nang ngalas, orang nggo kathok. Akhirnya nggih betul-betul bodoh. Bahkan kebodohan dia itu nggih dimakfuk. Tapi dia kan bisa dari misalnya sampean saka pojok-pojok Gunung Bruno turun, kan iso ngaji. Karena ilmu itu wajib. Tapi posisi seperti itu bisa menjadi makdur atau udzur. Kenapa kok yang ngalim ancaman siksanya itu lebih berat? Karena dia sudah tahu, sudah kenal kok dilanggar. Ibarat sampean kenal si A, si B, kenal temen sepiring berdua, tiba-tiba dia gak kenal, ngaku kaya orang asing, ya kan sakit hati ya. Lebih baik memang betul-betul gak kenal. Ngomong gak kenal, orang kan tidak tersinggung. Lah wong raine ya ora ibutin, sepiring berdua melarate bareng, tiba-tiba ngaku ora kenal, jadi nggih sama-sama. Orang bodoh pun wajib ngaji, orang ngalim pun wajib mengamalkan ilmunya. Kalau tahu ada orang bodoh, kok milih bodoh, padahal ada pengajian rutinan, ya tentu siksanya kan lebih berat dari orang yang bodoh asli. Bahkan lebih berat daripada yang lain. Nek bodoh asli, wong kubu ya kadang dimakfuk. Lalu kebodohannya itu dibuat ngibadah. Wah, ini siksanya kan lebih berat. Tidak boleh pakai hujah. Lebih baik milih bodoh lah. Kadar siksanya lebih ringan. Tahu hukum dapatnya melanggar-melanggar, titik-titik enggak apa-apalah. Enggak boleh begitu. Karena melanggar itu setitik dan banyak kue podo. Sama yang dipelanggari itu siapa? Kalau melanggar itu Islam, ya sama saja dengan ngelawan Gusti Allah. Jadi orang bodoh harus menghilangkan kebodohannya. Al-Hikam ini menyelenggarakan ilmu hakiki, ilmu yang asli, yang murni. Tauhid ada, akhlak ada,
kita diperkenalkan dengan Allah seperti ini, ya Masya Allah luar biasa. Kecerdasan bisa dipompa, iya, kecerdasan bisa terpompa dengan ngaji Al-Hikam ini, sehingga kita mungkin terkejut karena hal ini tidak bisa menurut nafsu, sampai-sampai mengatakan iradatukat tajrid maka iqamatillah iyyaka fil asbab minas sahwatil khafiyah. Keinginanmu naik makom semua itu tidak bisa. Semua kan ingin naik makom, tapi keinginan dari nafsu, sedang Allah masih mencocokkan sampean ada di makom sabab atau makom apa. Buktinya usahamu bisa lancar, bisnismu lancar, ngibadahmu juga tidak terganggu, lengkap. Itu merupakan tanda. Dan makom asbab bisa jadi wali juga, jangan diremehkan. Sampai maunya ninggal makom asbab, ingin yang makom tajrid, berarti itu menuruti nafsu. Kalau begitu berarti dia masih ingat dirinya, berarti dia itu masih ngaku-ngaku punya kehebatan. Padahal semua keistimewaan, kehebatan itu semua kagungannya Gusti Allah. Lah kok dia itu ngaku-ngaku. Nah, disinilah hebatnya Imam Ibnu As-Sakandari. Sampai masalah sensitif seperti itu yang kita mungkin lupa, enggak pernah ingat karena tertutup oleh sombong. Begitu juga jikalau Allah sudah menghendaki makom tajrid, makom yang tinggi, karena melihat teman tetangganya kok bisa ke barat, ke timur, kemana lagi rekreasi, sementara dia muter tasbih terus begini terus begitu, padahal dia sudah tenang di situ. Rizki itu haitsu la yahtasib, sudah cukup, buka lemari penuh dengan uang. Apa keinginannya? Apa renteknya itu misalnya? Saya ingin makom yang belum pernah teman saya merasakan. Dan dalam Quran banyak mencontohkan bagaimana Sayyidah Maryam masih kecil, yang memang dia dinadarkan, diperuntukkan untuk menjadi khotinya, diperintahkan untuk menjadi khotimahnya. Kalau dulu masjid atau langgar, kalau di zaman dulu mungkin disebut gereja atau apa, itu jadi sebutan. Akhirnya menjadi sebuah sebutan yang kita kurang aman. Kita karena yang memakmurkan orang yang seperti itu. Dia ditaruh di mihrab, dikunci. Bahkan menurut riwayat double kuncinya. Begitu Nabi Zakaria membuka, karena ingin melihat, akhirnya piyambake nyambangi. Ternyata malam-malam makanan yang tidak pernah ada musimnya ada di situ. Sampai ana laki hada, dari mana kamu dapatkan makanan-makanan yang macam-macam yang tidak ada pada musimnya? Qala wa min indillah. Anak kecil jawabannya begitu, wa min indillah. Terus siapa yang ngajari dia? Yang ngajari itu berarti itu betul-betul keramat. Bagaimana saat Sayyidah Maryam mengandung, saat merasakan ingin melahirkan, di saat itu lagi rame-ramene wong-wong pada nuduh zina karena mengandung tanpa suami. Itu kan otak kita, itu kan kebiasaan kita. Jangan kebiasaan kita itu lalu dialamatkan kepada Allah. Allah itu yaf'alu ma yasha, tanpa suami Allah menciptakan bisa mengandung, yaitu sak karep-karepe Gusti Allah dewek. Jangan ditarik ke pikiran kita. Makanya maksudnya ini kita jangan mengingat atau merasa bahwa diri kita ini, punya itu. Nanti negatif semua itu, sombong. Bagi kita negatif kan. Kalau bagi Allah yang enggak negatif,
karena itu merupakan sifat Allah. Allah itu sombong, ya bener. Tapi insya Allah sampean orang wani ngomong Allah itu sombong. Coba wani apa ora? Kang wani apa ora? Wani, enggak berani. Karena kebiasaan nafsu kita. Di saat kita nyebut sombong itu sesuatu yang negatif. Memang untuk kita itu negatif, tapi untuk Allah ya enggak. Karena Allah yang memiliki semuanya. Allah sombong niku luwes, bisa nggawe bumi, bisa nggawe segara, bisa nggawe sampean. Ilat ora tahu ngekum ya teles terus we, sombong luwes. Apa yang sampean sombongkan? Meriang watuk wis, nelongso ngomong. Nah itu, enggak bisa. Jadi sombong itu yang milik Gusti Allah. Jangan kita pakai, tidak boleh. Bagaimana saat Sayyidah Maryam? Jadi kata sombong itu milik Allah. Kalau selama kita masih mengingat diri kita, mengingat kepemilikan kita ini, nanti yang bisa nempel di dasi dewek hal-hal yang negatif. Bagaimana saat Sayyidah Maryam, katakanlah seperti diusir di kampungnya, diasingkan, di saat mau melahirkan, tetanggane, koncone semua menuding pelacur dan lain sebagainya. Ada firman Allah, wahuzzi ilaiki, terus biji dengin nakhlati, terus tusakit ngalaiki rutoban janiyya. Itu. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Quran surat Maryam. Ayatnya pinten? Ayatnya pinten? Selawe. Kan berjatuhan kurma-kurma yang masak dan siap dimakan. Sebelumnya enggak ada buahnya dan mungkin belum musimnya. Nek wite gede kurma ya ora kuat goyangnya. Tentunya cilik. Cilik pun kering wong ketiga sih. Ya ora nawoe. Maha kuasa Gusti Allah. Kum fayakun. Kurma yang kering, kurma yang tidak berbuah tiba-tiba berbuah. Di saat itu pula ini ada riwayat kurma-kurma juah yang kita buru yang paling mulia. Kalau di Madinah kurma juah itu hitam, ireng-ireng itu bentuknya. Ya itu riwayatnya itu ada keturunan dari kurma yang digerak-gerakan oleh Sayyidah Maryam yang di saat mau melahirkan. Memang ada yang menyebut kurma Nabi yang menanam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Nabi memakan kurma dan isinya ditanam. Tapi bisa juga yang ditanam Kanjeng Nabi itu kurma-kurma yang keturunan Sayyidah Maryam di saat istirahat, lapar, tidak melahirkan. Jadi nyambung juga itu. Kata Hikam. Maka kitab Hikam ini, maka sebelumnya sampean itu jangan kaget, karena kita ini manusia yang kagetan. Jangan kaget kalau ngaji Hikam ini. Kita ini dibelajati, dikumbah hubungan urusan-urusan yang selama ini kita kenal, kita terbiasa dibelajati. Ora apa-apa, dikumbah untuk mengenal hakikat kita. Bahkan kita harusnya matur nuwun, diperkenalkan hakikat kita kalau kita tahu siapa kita sebetulnya. Ini sangat berbahaya, bisa jadi Fir'aun. Kalau kita tidak tahu siapa kita sebetulnya, sangat berbahaya, bisa jadi Fir'aun. Fir'aun abad ke-20 atau 21. Intinya jangan kita melirik apa yang kita miliki selama ini. Dan ini adalah hakikat. Betul memang. Apa yang dilirik? Lawang kita tidak punya apa-apa.
Lalu beliau mengatakan di dalam hikmah yang ketiga, beliau Imam Ibnu As-Sakandari dawuh yang baru kita baca, sawabikul himam la takhriku aswarul akdar. Judulnya ini masih ada sambungannya. Himam-himam atau himmah-himmah. Himam-himam yang as-sawabik, himam-himam as-sawabik, cita-cita, himmah-himmah, cita-cita yang besar atau raksasa yang penuh dengan rencana utawa ngatur. Itu mengatur ini, mengatur, silahkan. Yang penting asalkan kamu tahu siapakah kamu, apa yang kamu miliki, tidak ada. Tapi kalau ikhtiar untuk menciptakan sesuatu yang besar, wong memang kita ini khalifatullah fil ardi. Jadi kita ini manusia pemakmur bumi. Kita ini memang diciptakan untuk memakmurkan bumi ini, yang berakibat ibadah, tapi ada rencana. Tapi misalnya rencana itu sebesar apapun, pada akhirnya kita serahkan datang Allah, tafwidkan kepada Allah. Berarti kita sama dengan dia tidak mengakui kekuatannya sendiri, tidak mengakui ilmunya sendiri, tidak mengakui apa yang selama ini dia menguasai ini, menguasai itu. Yang ngajinya misalnya sampai ke Jerman, ngaji teknologi, ke Amerika, ke perguruan tinggi-tinggi yang besar, di Amerika, di Jepang, di Inggris dan Belanda. Buktinya apa? Hasilnya kami serahkan kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Itu sebetulnya. Pada akibatnya, pada akhirnya kita mengakui kita tidak punya apa-apa. Jadi himmah-himmah yang semacam itu adalah bagus. Apalagi kita akui himmah yang begitu besar, punya proyek raksasa, mungkin sampai terpilih jadi penguasa di IKN, Kalimantan Timur, ibu kota negara yang baru. Ora apa-apa kerjakan, yang penting hasilnya serahkan kepada Allah. Maksudnya begitu tidak bertentangan dengan himmah kita. Yang dilarang itu kalau sampai kita tidak menyerahkan diri kepada Allah, kita akui kehebatan kita, itulah ilmu saya, itulah teknologi saya, itu kuasa saya, tanpa dia menyadari, menyandarkan diri kepada Allah. Ini harus diingatkan, jangan sampai semua rencanamu, proyek-proyek besarmu, mimpi-mimpimu, hayalan-hayalanmu, la takhriku aswarul akdar, tidak akan bisa menerobos pagar-pagar takdir Allah. Kalau tidak bisa menerobos berarti tidak muncul. Kalau tidak muncul berarti tidak ada. Kalau enggak ada berarti tidak berfaedah. Kalau kita bahas sesuatu yang tidak berfaedah, ini kan buang-buang waktu, tenaga dan pikiran.
mugi-mugi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.